Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan mata kuliah fonologi dengan materi tahapan komunikasi dan transkripsi fonetik. Baiklah, para mahasiswa yang saya banggakan, kita mulai saja untuk penjelasan dari tahapan komunikasi dan transkripsi fonetik. Untuk capaian pembelajaran lulusan, tentu saja bisa Anda baca atau bisa Anda lihat di Google Classroom. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai fonetik. Nah, dalam fonetik artikulatoris, hal pertama yang harus dibicarakan adalah alat ucap. Alat ucap manusia yang menghasilkan bunyi bahasa. Nah, ada tahapan komunikasi yang dapat kita lihat. Tahapan komunikasi itu diawali dari terjadinya bunyi bahasa yang disampaikan oleh alat ucap tersebut, alat ucap manusia. Nah, dalam fonetik, bahasa ini dipandang sebagai media atau sarana bahasa. Jadi, akan tampak dalam komunikasi lisan. Selanjutnya, tahapan komunikasi berawal dari otak pembicara, kemudian ide, gagasan dan pesan, lalu disampaikan ke pendengar. Pembicara tentu dapat memilih dan memilah kata, frasa, atau ungkapan yang dapat mewakili pesan atau gagasan pembicara, sehingga disusun ke dalam kalimat dan disesuaikan dengan sistem bahasa yang digunakan. Ini disebut dengan tahap linguistik. Lalu, ada juga bahasa itu dihasilkan karena adanya tekanan udara. Nah, tekanan udara ini biasanya menggerakkan alat ucap dan menimbulkan gelombang bunyi yang merambat keluar, sehingga nanti disampaikan ke dalam pendengar atau ke pendengaran dari orang ketiga atau orang yang mendengarkan. Nah, gelombang bunyi antara pembicara dan pendengar ini disebut dengan tahapan fisiologis. Saya akan tampilkan di sini ada alat-alat ucap yang biasanya digunakan dalam menghasilkan alat ujar. Ya, yang pertama, alat-alat ucap itu adalah rongga hidung, gusi, langit keras, langit lembut, ada rongga mulut, bibir atas, gigi, bibir bawah, anak tekak, faring, epiglotis, laring, kemudian lidah, ujung lidah, hadap lidah, tengah lidah, belakang lidah, akar lidah, esofagus, pita suara, dan ada juga trakea. Ini adalah alat-alat ujar atau alat-alat ucap yang menghasilkan bunyi bahasa atau membantu menghasilkan bunyi bahasa. Nah, setelah itu secara saraf motoris, dalam otak mengirimkan perintah dalam bentuk stimulus ke otot-otot alat ucap, sehingga alat ucap melakukan gerakan-gerakan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga memunculkan perubahan tekanan udara di sekelilingnya. Misal saja, ketika kita misalnya mengucapkan A atau O, berarti ini ada perintah dari saraf motoris kita untuk menstimulus otot-otot alat ucap sehingga membentuk sedemikian rupa dan menghasilkan kata atau menghasilkan bahasa. Nah, tahap ini disebut dengan tahap fisiologis juga, ya. Jadi menggunakan transmisi otak dalam tahap fisiologis sehingga memunculkan adanya fonasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, rangkaian bunyi ini biasanya didengarkan menjadi sebuah sistem bunyi bahasa. Lalu, secara fisiologis, gelombang-gelombang bunyi yang tadi dikemukakan atau yang tadi sudah disampaikan akan didengar dan masuk ke dalam bahasa neurolinguistik. Jadi ada saraf-saraf pendengaran yang menerima rambatan suara tersebut. Bagaimana sih pembentukan bunyi? Jika kita lihat secara umumnya, Hayat mengemukakan pembentukan bunyi itu diawali dengan adanya proses alat ucap yang dibagi menjadi 3 komponen. Ada subglotal, yaitu di bagian paru-paru, saluran bronkial, dan saluran pernapasan atau trakea, termasuk otot paru-paru dan rongga dada. Lalu yang kedua ada komponen laring. Ini bagian tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Dan komponen supraglotal
ini bagian faring, rongga mulut dan rongga hidung. Jadi ada 3 komponen yang dapat membentuk bunyi bahasa yang dikemukakan oleh Abdul Khair tadi. Fungsi utama komponen subglotal tentu saja untuk memberi arus udara yang menjadi syarat utama untuk terjadinya bunyi. Sementara komponen laring tadi yang berupa kotak yang terbentuk dari tulang rawan berbentuk lingkaran, ini berfungsi sebagai klep atau yang mengatur udara. Jadi dari paru-paru, mulut, dan hidung. Jadi kalau tanpa udara biasanya tanpa adanya pengaturan udara itu kita tidak bisa menghasilkan bahasa atau bunyi bahasa. Selanjutnya ada komponen laring. Sementara di komponen laring ini ada pita suara. Nah, pita suara ini memiliki kelenturan. Nah, jadi bisa membuka dan menutup. Kelenturannya bisa menghubungkan atau bisa memisahkan dan menghubungkan udara yang terdapat di paru-paru dengan udara yang ada di rongga mulut dan rongga hidung. Seperti itu. Jadi, bunyi bahasa bisa dihasilkan karena adanya getaran terhadap benda, karena adanya energi yang bekerja. Apabila getaran cukup kuat, maka nanti yang diantarkan ke alat dengar melalui udara juga getarannya akan disadari menjadi sebuah bunyi. Seperti itu. Sementara Moseley membagi 3 sarana utama dalam proses pembentukan bunyi, yaitu arus udara, pita suara, dan alat ucap. Jadi, dapat disimpulkan terjadinya bunyi bahasa ini adanya udara yang dipompakan dari paru-paru lalu menuju ke batang tenggorok dan ke pangkal tenggorok. Di pangkal tenggorok itu terdapat pita suara, lalu menuju ke rongga mulut, rongga hidung ataupun keduanya, lalu menuju ke udara bebas. Kalau udara bebas tanpa hambatan, maka tidak ada bunyi. Jika ada hambatan, maka menghasilkan bunyi bahasa. Pita suara harus terbuka agar udara dapat keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung atau keduanya. Jika tanpa hambatan, maka tidak ada bunyi. Jadi hanya berupa bukaan mulut saja seperti itu atau bernafas secara normal. Lalu hambatan pada udara atau arus udara yang keluar dari paru-paru terjadi mulai dari pita suara sampai alat ujar lainnya seperti lidah dan dinding kerongkongan. Nah, setelah melewati pita suara, arus udara menuju ke alat-alat ucap. Kemudian dari alat-alat ucap itu yang terdapat di rongga mulut nanti dikeluarkan dan dibantu dengan udara untuk disampaikan melalui gelombang suara. Seperti itu untuk proses pembentukan bunyi. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.